Karbohidrat merupakan salah satu zat gizi yang diperlukan oleh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi tubuh manusia. Karbohidrat secara garis besar dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana terdiri atas monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Sedangkan karbohidrat kompleks terdiri atas polisakarida dan polisakarida non-fatty atau serat. Fungsi lain karbohidrat selain untuk menghasilkan energi bagi tubuh manusia, yaitu sebagai pemberi rasa manis pada makanan, penghemat protein, mengatur metabolisme lemak, dan membantu pengeluaran feses. Karbohidrat sederhana terdiri dari monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Contoh dari monosakarida yaitu ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Untuk contoh disakarida ada sukrosa, maltosa, dan laktosa. Dan untuk oligosakarida terdiri atas polimer 2 hingga 10 monosakarida. Untuk mengetahui ada tidaknya kandungan karbohidrat dalam bahan pangan dapat dilakukan uji secara kualitatif. Uji kualitatif karbohidrat yaitu ada uji Molis, uji Benedict, uji Barford, uji Seliwanov, uji iod, dan uji aktivitas enzim alfa-amilase. Yang pertama ada uji iod. Perlu diketahui bahwa uji iod ini bertujuan untuk memisahkan antara polisakarida, monosakarida, dan disakarida. Iod akan memberikan warna yang kompleks dengan polisakarida. Amilo memberikan warna biru pada iod, sedangkan glikogen dan tepung yang sudah dihidrolisis sebagian memberikan warna merah sampai coklat dengan iodium. Yang kedua untuk uji aktivitas enzim alfa-amilase. Enzim alfa-amilase merupakan enzim yang dapat memecah karbohidrat kompleks menjadi karbohidrat sederhana. Percobaan ini dapat dilakukan dengan melihat perubahan warna pati yang telah ditetesi oleh iodium. Warna iodium yang khas ketika bertemu dengan amilopektin dengan amilosa akan memudar seiring dengan reaksi enzimatis yang terjadi. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama membutuhkan 3 jenis tepung. Di sini saya menggunakan tepung tapioka, tepung maizena atau tepung jagung, dan tepung beras. Kemudian di sini ada sekitar kurang lebih 50 ml air putih. Terus ada iodin atau betadin. Kemudian ada saliva. Dan alat yang dibutuhkan yaitu ada sendok dan 3 wadah berwarna putih. Prosedur kerja uji iod. Yang pertama, masukkan sedikit tepung sampel yang mengandung karbohidrat sebanyak 3 macam ke dalam papan uji atau piring kecil atau piring yang berwarna putih pada bagian dasarnya. Yang kedua, tambahkan 1 sendok larutan iod encer, yang dimana iod encer ini diambil dari 50 ml air dan ditambahkan 10 tetes iodin. Yang ketiga, campurkan dengan rata dan amati warna yang terjadi. Langkah yang pertama dilakukan yaitu memasukkan sampel tepung ke dalam wadah. Langkah selanjutnya yaitu membuat larutan iodin dengan menambahkan 10 tetes iodin dengan 50 ml air. Kemudian tambahkan 1 sendok larutan iodin ke dalam sampel.
Campur dan amati perubahan warnanya. Dari percobaan uji iod dengan menggunakan sampel tepung tapioka, tepung maizena, dan tepung beras, dengan menggunakan reagen berupa larutan iodin, didapatkan hasil tepung tapioka berwarna ungu kebiruan, tepung maizena berwarna ungu, dan tepung beras berwarna ungu pudar. Dari ketiga tepung tersebut, tepung tapioka lah yang paling banyak mengandung amilum karena warnanya yang paling pekat jika dibandingkan dengan kedua sampel tepung lainnya. Prosedur uji enzim alfa amilase. Yang pertama yaitu pilih salah satu sampel dari uji iod sebelumnya, catat warna awal. Kemudian tambahkan enzim alfa amilase kurang lebih sebanyak 15 ml. Dan yang ketiga, aduk serta amati perubahan warna yang terjadi pada sampel setiap 10 menit selama 60 menit. Selanjutnya di sini saya akan melakukan uji aktivitas enzim alfa amilase. Di sini saya menggunakan sampel tepung tapioka. Kemudian ditambahkan kurang lebih 15 ml saliva. Amati perubahan warna yang terjadi setiap 10 menit selama 60 menit. Hasil uji enzim alfa amilase untuk warna awalnya yaitu berwarna ungu kebiruan, kemudian setelah penambahan saliva warnanya memudar sehingga berwarna ungu pudar. Kemudian 10 menit pertama warnanya sudah mulai bening. 10 menit kedua, 3, 4 semakin bening. Kemudian 10 menit kelima dan keenam mulai terjadi adanya endapan.